Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Ahmad Dahlan, di mana kami berada pada standing position kontra pada perdebatan kali ini, di mana saya akan membahas terkait dua hal utama dalam perdebatan kita kali ini. Satu, latar belakang; dua, landasan filosofis. Masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Banyaknya dukungan masyarakat terhadap hukuman mati karena disebabkan perasaan desperado, sehingga adanya keputusasaan masyarakat terhadap sistem hukum. Melihat kejahatan tersebut terus dilakukan secara berulang kali, sehingga solusi praktis pun digunakan, yaitu dengan hukuman mati. Tentu hal ini menjadi hal kontradiktif, bahwa sejatinya hak untuk hidup itu masuk dalam kategori hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Sehingga hak tersebut menjadi hal yang mendasar, serta tujuan pemidanaan pun dalam hukum pidana bukanlah untuk membalas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh pelaku, yang mana berdasarkan pada ius punali, hukum pidana mewakili korban guna menyelesaikan akibat kejahatan, serta negara berhak untuk menghukum ius punindi, di mana hal tersebut selaras dengan teori pembebasan menurut Profesor Sudarto. Masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu filosofis, yang mana argumentasi ini didasari pasal 28A hingga 28I. Selain itu kami dasari pada Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana hal lebih lanjut dijelaskan oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga. Baik, yang kedua, sekiranya Dewan Juri apabila kita berbicara mengenai pidana mati dalam KUHP nasional, maka tidak lepas dari hak asasi manusia yang telah tegas tentunya disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan juga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28A dan I, di mana kesemuanya menyatakan pada intinya bahwa setiap orang berhak untuk hidup sebagaimana hakikat keberadaannya sebagai makhluk hidup. Tidak hanya berkenaan dengan HAM, Dewan Juri apabila kita komparasikan KUHP yang lama pada pasal 10 berkenaan dengan hukuman pokok pidana mati dengan KUHP baru pada tahun 2023 pada pasal 98 hukuman mati yang hanya bersifat alternatif, kesemuanya melemahkan pemidanaan yang ada. Dapat kita ketahui Dewan Juri, tidak ada sama sekali eksistensi pemberlakuan pidana mati dalam KUHP nasional. Mengapa demikian? Tentunya berkenaan dengan status quo yang ada, di mana pemberlakuan sanksi berupa hukuman mati yang pada awalnya ditujukan untuk memberikan efek jera agar meminimalisir tindak kejahatan, akan tetapi dapat kita lihat bersama Dewan Juri, sama sekali tidak ada yang bisa membuktikan kalau efek jera dari hukuman mati dapat mengurangi tingkat kejahatan yang ada, dan juga tidak ada jaminan sama sekali bahwa si pelaku akan menjadi takut agar tidak berbuat kejahatan. Sehingga Dewan Juri apabila melihat hal demikian tentunya bertentangan dengan asas kemanfaatan yang justru tidak memberikan kemanfaatan sama sekali, baik dari sisi keefektivitasannya dan juga dari sisi manfaat yang diperoleh. Kemudian juga bertentangan dengan nilai moral dan juga nilai hak asasi manusia yang melekat pada martabat sebagai manusia. Oleh karenanya sekali lagi kami dengan tegas menolak akan adanya mosi perdebatan kita kali ini. Fakta sun potentia verbis. Fakta lebih kuat daripada kata-kata. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana yang dilakukan oleh pendukung hukuman mati, bahwa hukuman mati akan memberikan efek jera bagi terpidana. Akan tetapi faktanya, pemidanaan mati dalam praktiknya tidak mengamini adanya efek jera. Belum lagi, lemahnya undang-undang yang baru dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023, pidana mati hanya akan menjadi pidana alternatif yang pada akhirnya akan memberikan kesempatan narapidana yang untuk lolos pada hukuman yang lebih ringan. ICJR menyatakan bahwa data Indeks Persepsi Korupsi IPK 2019, negara-negara menduduki peringkat puncak atas keberhasilan menekan angka korupsi, nyatanya tidak sama sekali memberlakukan pidana mati sebagaimana pemidanaan bagi tindak pidana korupsi seperti Denmark, Selandia Baru, dan Finlandia. Sebaliknya, negara-negara yang masih menerapkan pidana mati termasuk untuk kasus korupsi ataupun kasus narkotika menilai bahwasannya memiliki penegakan yang lebih rendah dan berada pada ranking paling bawah, termasuk Indonesia pada peringkat 85, Cina pada peringkat 80, dan Iran pada peringkat 146. Oleh karena itu Dewan Juri yang amat budiman, kami akan memperbaiki penegakan dan pengawasan dengan cara kami akan menegakkan pidana represif dengan bekerja dalam program represif yang langsung memberikan manfaat kepada korban, keluarga korban, atau masyarakat luas, seperti bekerja pada bidang kemanusiaan, pelestarian lingkungan, atau proyek industri publik. Kemudian kami akan memberikan kompensasi atau ganti rugi. Pelaku akan kami minta untuk memberikan kompensasi material ataupun non-material berupa uang, kerja sosial, atau kontribusi lain yang relevan. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, atas segala jalan yang ada, kami tetap berdiri pada standing position kontra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.